Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun yang ada di Kota Makassar. Dengan berita pertama terkait dengan Victor Datuan Batara, terpilih pimpin Golkar Tanah Toraja. Sudah ada rekan kami, Ari Mariadi yang akan langsung melaporkan dari Kota Makassar. Baik Ari. Ya, baik. Selamat siang Mbak Ririn. Siang. Baik Ririn, perlu saya laporkan, saya pada siang hari ini saya berada di Hotel Novotel, tepatnya Arena Musyawarah Daerah ke-10 Partai Golkar Kabupaten Tanah Toraja. Jadi ini kelanjutan dari forum konsolidasi Partai Beringin dari 24 kabupaten kota ini yang ke-18. Tadi baru saja digelar sejak pagi, dihadiri langsung oleh Ketua Golkar Sulsel, yang juga Wali Kota Parepare, Bapak Taufan Pawe, didampingi sejumlah elit Golkar Sulsel. Agendanya yaitu memilih ketua baru untuk masa bakti 5 tahun ke depan, termasuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan sebelumnya. Seperti itu, Ririn. Baik, bagaimana hasil Musda Golkar Tanah Toraja, Ari? Ya baik, berdasarkan tadi laporan di lokasi, pengamatan saya di lokasi, Musda ini menetapkan mantan wakil Bupati Tanah Toraja, Victor Datuan Batara, terpilih secara aklamasi untuk memimpin kembali Partai Golkar Tanah Toraja 5 tahun ke depan. Hasil Musda tadi, salah satu pesaingnya yaitu istri dari Bupati Tanah Toraja, Ibu Yariana Somalinggi, tidak hadir dan memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan, sehingga hasil Musda berlangsung secara aklamasi yang dihadiri langsung oleh Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe tadi, Ririn. Baik, jadi hanya ada 2 kandidat yang bersaing, namun satu kandidatnya tersebut tidak sempat hadir, maka dipilih secara aklamasi, Ari. Iya, seperti itu, Ririn. Karena satunya tidak hadir, akhirnya pimpinan sidang tadi, peserta Musda, memutuskan untuk memilih karena satu calon tunggal, yaitu Victor Datuan Batara, mantan wakil Bupati Tanah Toraja periode 2016-2021. Baik, Ari. Ari, untuk harapan Taufan Pawe untuk ketua terpilih dan Golkar ke depannya khususnya di Tanah Toraja, Ari, seperti apa harapan Taufan Pawe, Ari? Baik, kalau penyampaian tadi dari Taufan Pawe, Musda Golkar Tanah Toraja ini adalah kelanjutan dari 24 kabupaten kota. Jadi Tanah Toraja adalah kabupaten kota ke-18. Jadi Taufan Pawe tadi menyampaikan harapan-harapan untuk persiapan, katanya agenda pemilu 2024. Jadi ini semacam pemanasan mesin, membangun konsolidasi, membangun struktur pasukan tempur untuk bertempur di pemilu. Dan katanya juga tadi Taufan Pawe menginstruksikan seluruh kader ini, meskipun ternyata pemilihan presiden masih 3 tahun lagi, Tribuners, ternyata Golkar Sulsel sudah mulai mensosialisasikan jagoan mereka, yaitu Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet Joko Widodo, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tadi diperkenalkan, diinstruksikan kader untuk bergerak, katanya mengampanyekan calon presiden jagoan dari Partai Golkar. Seperti itu, Mbak Ririn. Baik, Ari. Mungkin ada tanggapan langsung dari Taufan Pawe. Tribuners, berikut wawancara bersama Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Bentar Pak Ketua. Jadi Dinda, siapapun yang terpilih sebagai Ketua DPD 2 Tanah Toraja, tentu kita harus menerimanya. Dan diharapkan begitu selesai Musda, dia turun bekerja secara masif dan terstruktur untuk kebesaran Golkar. Apa itu? Yaitu ada event 2024 yang menunggu kita, yaitu segera mensosialisasikan Bapak Airlangga dan kita antarkan jadi presiden 2024. Nah, yang tidak ada kalah pentingnya, saya senang sekali melihat forum Musda ini sepertinya sejuk
Dan mereka membawa dirinya dari Toraja juga membawa hatinya. Sehingga saya berharap semua peserta musda, semua pemilik suara betul menyalurkan dalam forum musda ini secara demokratis, siapapun yang dipilih. Dan bahkan saya berpikir kalau ada yang tidak puas, tidak sejalan dengan hasil musda ini, jangan sampai ada ria-ria. Saya tidak mau, karena Golkar ini adalah partai modern dan partai cerdas. Kalau ada yang tidak puas dengan hasil ini, ada wadah yang disiapkan, yaitu forum Mahkamah Partai. Seperti itu. Harapannya untuk Ketua terpilih apa jadi pendukung pemerintah atau oposisi, mitra kritis atau seperti apa Pak Ketua? Tidak pernah menjadi oposisi. Golkar tidak pernah menjadi lawan pemerintah. Golkar selalu tampil partai sebagai partai yang kritis. Golkar harus menjadi mitra pemerintah. Kita lihat saja. Nah, kita lihat secara nyata dalam tata kelola negara dan berbangsa, Bapak Jokowi itu sangat mempercayakan ketua Golkar kami, ketua umum Golkar kami sebagai simbol partai, sebagai menteri koordinator perekonomian. Dan bahkan lebih jauh, dia adalah garda terdepan dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Apakah kita tidak bangga sebagai seorang kader itu anunya? Jadi mudah-mudahan ke depan nantinya hasil musda ini bisa tergambarkan kinerja-kinerja yang didahului solidaritas yang kuat internal Partai Golkar Tanah Toraja. Saya katakan tadi, Golkar ini adalah sesungguhnya adalah kapal besar. Kalau kapal besar berlayar pasti melahirkan ombak besar. Dan muatan dari kapal ini adalah orang-orang yang baik, kader-kader yang baik. Karena dia kader-kader yang baik, saya yakin tidak akan tega membocorkan kapal yang besar. Oke? Bagaimana menanggapi dinamika yang terjadi khusus di Golkar Tanah Toraja ini, dan mungkin bagaimana langkah yang saya berpendapat dinamika itu lahir wajar-wajar saja, karena kader Golkar ini cukup banyak yang mumpuni, cukup banyak yang merasa dia juga bisa, maka terjadilah ya kecil, terjadi hal-hal yang ingin diakomodir. Tapi saya berpikir mari kita bermusyawarah memilih secara demokratis, ya, untuk mengantisipasi hal itu. Saya selalu hanya menghimbau, marilah salurkan secara normatif, jangan disalurkan dengan merusak kantor lah, demo. Karena kita ini mau tampil sebagai partai yang besar dan partai yang cerdas. Oke? Kita saksikan sama-sama penampilan tari Pagaluh dari Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Jadi Tribuners, kalau di Sulsel ini, Partai Golkar ini adalah partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan sepanjang setiap kontestasi. Selalu tampil sebagai pemenang dan selalu tampil mendominasi. Nah, Taufan Pawe ini memimpin Golkar selama sudah memasuki 1 tahun sejak 2020 lalu. Makanya ini dia terus melakukan konsolidasi, membangun struktur, melakukan musda di 24 kabupaten kota untuk mengevaluasi struktur partai. Itu tadi penyampaiannya, sekaligus juga ternyata walaupun masih 3 tahun lagi menuju pemilihan presiden, Golkar Sulsel ini di bawah komando Taufan Pawe sudah bergerak mengampanyekan jagoan calon presiden mereka, yaitu Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, sekaligus Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Jadi seperti itu Tribuners yang dapat saya laporkan dari Hotel Novotel Kota Makassar, Arena Musyawarah Daerah 10 Partai Golkar Tanah Toraja. Tribuners, jaga selalu kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan. Saya Ari Mariadi melaporkan dari Hotel Novotel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Untuk Ari langsung melaporkan dari Kota Makassar terkait dengan pemerintahan Victor Datuan Batara yang terpilih pimpin Golkar Tanah Toraja. Tribuners, laporan Ari dari Kota Makassar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini di Live on the Spot Tribun Timur, dan saya Ririn undur diri, sampai jumpa di Live on the Spot selanjutnya.